yang benar. Aku salah sekarang. Bocah. Udah pada ngopi belum? Ngopi dulu. Ini panjang, ini simpel. Bapak masih di jalan, tapi Bapak harus ke bengkel untuk servis mobil. Iya. Tunggu Bapak ya. Nama aku Lia. Saya merasa bersalah. Karena saat itu, saya menelpon Bapak dan meminta Bapak untuk buru-buru datang ke acara wisuda saya. Saya tidak jadi datang ke acara wisuda dan memilih untuk menemani Bapak menemui bosnya. Pak Irwan, saya mohon maaf Pak. Ini semua salah saya. Saya memaksa Bapak untuk meminjam mobil Pak Irwan. Kan harus buru-buru mengantar saya ke acara wisuda. Tolong maafkan ya Pak. Oh, jadi Pak Usman pakai mobil saya tanpa izin saya? Begitu? Gak bisa. Saya minta ganti. Kalau tidak, saya akan masukkan Pak Usman ke penjara. Pak, Lia mohon Pak. Tolong jangan lapor ke polisi. Tolong Pak. Oke. Saya akan cabut tuntutan saya, tapi harus ada syaratnya. Syarat Pak? Ya, syaratnya anak Pak Usman harus mau saya nikahi untuk menjadi istri kedua saya. Saat itu dunia terasa hancur buatku. Aku dan Mas Pramu, kekasihku, berencana untuk menikah setelah selesai kuliah kami. Aku dilema. Karena aku gak mau bapakku mendapatkan masalah besar. Apalagi sampai di penjara. Tapi aku juga gak bisa menampik persoalan bapak ini. Saya terima nikahnya Lia Amalia binti Usman dengan mas kawin 10 gram emas dibayar tunai. Lia. Lia, mau kemana kamu? Pak, izinkan Lia untuk bicara terakhir kalinya, Pak. Lia! Tunggu, Mas. Mas harus dengar penjelasan Lia dulu. Semuanya udah jelas. Tapi Lia punya alasan kenapa Lia ngelakuin ini, Mas. Percuma, Lia, percuma. Alasan kamu tuh gak akan bisa merubah keadaan. Kamu tuh sekarang udah jadi istri orang. Maafin Lia, Mas. Lia ngelakuin ini karena terpaksa, Mas. Lia gak bisa ngebiarin bapak Lia masuk penjara. Apa kamu bilang barusan? Bapak kamu bisa masuk penjara. Maksudnya apa, Lia? Bapak udah ngancurin mobilnya Mas Irwan, Mas. Dan Bapak gak bisa bayar. Sebagai jaminannya, Pak Irwan minta buat nikahin Lia dan jadikan Lia istri kedua, Mas. Iya, aku paham. Jujur, aku sakit hati menerima semua kenyataan ini.
Mungkin ini emang takdir kita. Dan aku harus ikhlas menerima. Aku yakin kalau kita jodoh, pasti Tuhan akan mempersatukan kita lagi. Aku pikir setelah menikah masalah selesai sampai di situ. Tapi ternyata tidak. Nah, ini rumah baru kita. Ratna bagiku bukan hanya sekedar sahabat, tapi seperti saudara. Karena bagi kami, saudara itu tidak harus ikatan darah, melainkan ikatan batin. Aku merasa harus menggantikan tugas Ratna. Karena Ratna tidak memungkinkan dengan penyakitnya untuk merawat kedua anaknya. Tapi aku sudah menganggap seperti anak aku sendiri. Karena itu juga aku menyanggupi permintaan Ratna untuk menikah dengan Mas Raka, suami sahabatku. Dan akhirnya kami menikah di ruang perawat dan disaksikan langsung oleh Ratna yang berbaring sakit di tempat tidur. Saya terima nikahnya Lia Amalia binti Usman dengan mas kawin 5 gram emas dibayar tunai. Gimana saksi? Sah? Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ratna, Mama, Ratna. innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mama. Ratna. Selamat jalan, Ratna. Sahabatku. Aku janji. Aku bakalan merawat anak-anakmu dan Mas Raka. Sampai mau menjemputku. Mama sekarang tidur di sini ya. Iya nak, Mama udah tenang nak. Nanti yang nemenin Eko tidur siapa? Sayang, mulai hari ini Tante Lia bakalan selalu nemenin Eko tidur. Eko nggak usah khawatir ya. Mulai saat itu, aku merawat Mas Raka dan kedua anaknya Ratna. Aku sama sekali tidak dibebani oleh kedua anaknya Ratna. Meskipun aku belum pernah melahirkan, tapi aku sudah menganggap kedua anaknya Ratna seperti anak kandungku sendiri. Malahan, aku merasa bersyukur karena aku sudah menjadi bagian dari keluarga ini.
mungkin Papa beliin oleh-oleh dulu kali buat Eko. Sabar ya. Asik. Papa beli oleh-oleh buat Eko. Iya dong. Ma, Mama kenapa? Saat itu aku sama sekali tidak merasa terbebani. Aku benar-benar mencintai kedua anaknya Ratna. Dan saat itu juga aku terus melamar pekerjaan. Dan sampai akhirnya aku diterima. Pak, tadi kalian telepon, minta saya diulang untuk meeting. Ya udah Lia, kamu atur aja ya. Maaf Pak, apa ada yang salah dari omongan saya? Enggak. Pak, itu kok makanannya nggak dimakan? Apa Bapak nggak suka? Biar saya ganti aja ya. Jangan Lia. Ini enak kok. Saya hanya sedang kacau aja pikiran saya karena rumah tangga saya berantakan. Saya dapat kabar dari teman-teman kalau istri saya selingkuh dengan laki-laki lain dan saya pernah pergoki kalau memang benar dia jalan dengan seorang laki-laki bernama Dewi. Bapak yang sabar ya Pak. Saya turut prihatin dengan peristiwa yang menimpa Bapak. Iya Lea, andai saja istri saya seperti kamu. Maksud Bapak? Ya, di mata saya kamu itu cantik, pintar, dan nggak macem-macem. Mas, tumben banget ngajakin ke sini. Biasanya juga kalau mau ngobrol paling di kantin kantor. Ya, maksud saya sih biar lebih berkesan dia. Maksudnya berkesan gimana, Mas? Gini Lia, saya sebenarnya sudah lama bercerai dengan istri saya. Makanya saya mau cerita sama kamu. Saya kepengen kamu jadi istri saya. Kamu mau kan? Aku dan Mas Sony pun akhirnya menikah. Aku kaget, ternyata Mas Sony itu orang yang sangat perhitungan soal uang. Dan yang paling menyakitkan buatku, Mas Sony sama sekali tidak mempedulikan anak-anakku. Ayo Mah, Iya, Pak. kita ada meeting jam 10 sama klien. Iya, berkasnya udah disiapin kan, Mah? Udah ada di mobil. Bu. Kenapa, Rara badannya panas, Bu. Mas, ayo kita bawa ke dokter, Mas. Udah nggak usah, ngapain sih? Siti, kamu kompres, beli obat warung, ntar juga sembuh. Tapi, Mas, aku khawatir kalau badannya masih panas juga, bisa-bisa step. Lia, kita ini ada urusan kantor. Ngapain kamu buang-buang duit ngurusin anak kamu? Udah cepet ke kantor.
Situ kamu urusin. Iya, Pak. Bi, titip Rara ya. Iya, Bu. Ya udah, saya pergi dulu ya, Bi. Iya, Bu. Sony. Oh, jadi ini istri barunya Mas Sony. Biasa aja. Sejak kapan Mas Sony seleranya rendah kayak gini? Maaf. Mbak siapa ya? Harusnya Anda tuh tahu ya sebelum nikahin Mas Sony. Latar belakangnya seperti apa. Anda mah tahu saya siapa? Saya ini istrinya Mas Sony yang pertama. Maaf ya, Bu. Saya nggak mau ribut tempat kerja. Tapi kalau memang Ibu ada perlu soal pekerjaan dengan Mas Sony, saya akan izinkan untuk ketemu. Tapi kalau masalah pribadi, maaf ya, saya berhak melarang Ibu buat ketemu. Karena gimana pun juga, saya istri sah dari Mas Sony. Situ ngelunjak ya? Mau ngapain saya? Kejadian dengan mantan istri Mas Sony di kantor, saya anggap itu seperti angin lalu. Karena saya percaya, Mas Sony sudah tidak mencintai mantan istrinya lagi. Tapi suatu hari, saya harus pulang ke rumah untuk mengambil beberapa barang yang ketinggalan. Dan saya kaget karena saya melihat ada mobil Mas Sony depan rumah. Ini kan mobilnya Mas Sony. Kenapa ada di rumah ya? Mas Sony! Gak sepantasnya kalian berdua melakukan hubungan seperti ini. Apalagi di tempat tinggal aku. Dengar ya Lia, saya sama Mas Sony ini masih saling mencintai. Dia menikahi kamu, melampiaskan kesalahan aku. Kamu itu pantasnya jadi bawaan Mas Sony. Jaga ya mulut kamu. Aku ini istri saya Mas Sony. Jadi aku berhak mengusir kamu dari sini. Sekarang juga kamu pergi dari sini. Pergi! Dia! Dengar ya, dia memang mantan istri saya. Dan saya merujuk sama dia. Jadi jangan pernah kamu berani ngusir dia. Sekarang kamu yang keluar dari sini. Oke. Aku minta ceraikan aku sekarang juga. Ini Ibu. Iya sayang. Ini siapa, Bu? Itu ayah kamu sayang. Ayah. Kok Rara nggak ingat wajahnya ya? Dek, kita lihat kamar kita yuk. Iya, temenin Bi. Ratna, Mas Raka, anak-anak udah besar sekarang. Eko udah kelas 2 SD dan Rara baru masuk PAUD. Mereka pintar dan ceria. Semoga aja aku terus diberi kemampuan dan kekuatan untuk membesarkan dan mendidik mereka setinggi-tingginya. Amin. Akhirnya aku resign di perusahaan Mas Sony. Tidak perlu waktu lama untuk aku mendapatkan pekerjaan yang baru di perusahaan. Di perusahaan yang baru, aku menjadi gila kerja dan fokus untuk bekerja. Dan juga fokus sama anak-anak. Aku tidak mau lagi memikirkan soal pernikahan. Karena aku sudah trauma dengan pernikahanku yang ketiga kali. Saya mencurahkan perhatian hanya pada karir demi Eko dan Rara. Lia, kamu belum pulang? Iya Pak, tanggung. Saya lagi bikin presentasi buat besok pagi. Kalau kamu capek, mendingan urusinnya besok pagi aja. Ntar kamu malah sakit. Aku juga yang repot. Iya Pak. Cewek hebat. Gigih banget kerjanya. Ya udah deh, kalau gitu saya pamit dulu ya.
Iya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, anak mama yang cantik dan ganteng. Iya. Nih, mama bawain mainan buat kalian. Makasih ya Bu, udah beliin oleh-oleh buat kita sama Rara. Cini. Sayang sama Ibu. Iya. Ibu Lia ya? Dari PT International Baldi. Iya, Pak. Saya diminta Pak Sony buat menemui Bapak untuk meninjau proyek pembangunan kami. Sebelumnya perkenalkan, saya Tarman. Ya udah, kalau gitu kita menuju ke sana. Sebentar ya, Pak. Bukannya nggak boleh, tapi demi keselamatan kita, lebih baik kita pakai dulu topi pengaman ya, Pak. Baiklah. Mari saya antar. Ayo. Hubunganku dengan Mas Tarman semakin dekat dan semakin akrab. Akhirnya pada bulan Juli 2014, Mas Tarman melamarku. Dan kami pun menikah. Mas Tarman sudah memiliki anak dari pernikahan sebelumnya. Lia, ada yang ingin aku omongin sama kamu. Soal apa, Mas? Sebenarnya dari awal aku udah suka sama kamu. Kamu mau kan menikah sama aku? Sayang. Kiki, kok selama cuma sama papa doang sih? Sama mama kok enggak? Mama Kiki tuh cuma satu, dan itu bukan tante. Ki, jangan gitu dong ngomongnya, sayang. Bodoh. Ki, Udah biarin aja. itu nggak bisa dibiarin. Aku sekarang jadi istri kamu. Jadi aku berhak buat ngedidik Kiki jadi anak yang baik. Kalau anaknya nggak mau jangan dipaksa. Ntar lama-lama dia juga ngerti kok. Balikin boneka Rara. Hei, balikin boneka Rara. Ah, besek! Kamu nggak ngeliat saya lagi kerja? Ah? Ya ampun. Mas Tarman. Boneka Rara diambil Mas Kiki. Kiki, kamu juga sayang. Mas Tarman dan perempuan kamu ambil juga, nak. Baru punya bentar aja. Nih! Ayo Pak, kita pulang. Aduh Den, tapi kan kita harus nunggu Eko dan Rara dulu Den. Ah, mereka lagi ada pelajaran tambahan. Tapi ibu kok nggak bilang sama saya Den? Udah, ibunya si Eko kan emang pelupa. Ayo kita pulang. Dia udah lapar nih. Udah Den, ayo. Kok mobilnya nggak ada? Biasanya kan kita dijemput di sini. Ya udah Dek, sabar aja. Kita tungguin mobilnya ya. Iya. Anak ibu udah pulang. Sayang, Eko sama Rara mana? Belum pulang. Belum pulang. Mang, Rara sama Eko kok nggak ditungguin pulangnya? Punten Bu, mohon maaf. Tadi Den Kiki nyuruh saya buat pulang duluan. Kiki sayang, kamu nggak boleh kayak gitu. Rara sama Eko kan saudara kamu juga. Masa kamu nggak mau nungguin? Males. Ngapain larang-larang segala? Mama Kiki aja dulu nggak pernah ngelarang. Ya ampun. Kiki, dengerin ibu. Kiki, kamu tuh harus hormat sama orang tua, nggak boleh kayak gini. Kamu ngapain anakku? Kamu kenapa? Ceritanya apa-apa? Itu tuh, dimarahin sama ibunya si Eko. Enggak mas,
Gak kayak gitu. Aku cuma minta buat Kiki nungguin Eko sama Rara. Itu aja. Sekali lagi kamu kasar sama Kiki, aku bisa lebih kasar sama anak kamu. Ngerti? Ayo ke dalam. Kalian berdua selalu musuhin Kiki. Kamu apain Kiki, ha? Jawab! Cukup, Mas. Jangan sakitin anak-anak aku lagi, Mas. Hah? Ikut! Masuk, masuk. Mana pasti, Mas? Masuk. Mas, lepas. Kamu masuk juga. Mas, apa buka, Mas? Sekarang kita keluar aja ya, Bu. Rara takut sama Papa Darman. Bu, ayo kita pergi aja ya. Nak, kalian jangan khawatir ya. Mama janji, Mama bakalan selalu jagain kalian. Dan gak akan ada yang bisa nyakitin kalian lagi ya. Ayo Bu, cepet keluar. Mau Pak Tarman sama Kiki lagi tidur? Bi, tolong cepat laporin kantor polisi ya, Bi. Iya Bu. Ayo cepet. Rena. Semakin hari, Mas Tarman semakin pemarah. Dan dia juga mudah memukul. Bukan hanya padaku, tapi kepada kedua anak-anakku. Aku semakin gak tahan dengan sikap sewenang-wenang Mas Tarman kepada aku dan kedua anak-anakku. Dan akhirnya, aku melaporkan semua tindak kejahatan Mas Tarman ke polisi. Dan aku meminta cerai. Kalian sudah berani ngelawan sama aku. Akan tahu akibatnya. Mas, kalau kamu mau nyakitin aku, cukup aku aja, Mas. Gak usah bawa anak-anak aku. Kamu gak usah tawar-menawar ya. Malam ini kalian tidur di sini. Mas, aku mohon, Mas. Jangan kurung aku lagi di sini sama anak-anak aku. Aku mohon, Mas. Kasihan anak-anak aku, Mas. Dengerin aku. Di sini aku yang punya perintah. Bukan kamu. Ada apa ini, Pak? Lepasin, Pak. Nanti jelaskan di kantor. Ayo jalan. Jalan. Oh. Papa Darman. Setelah perceraianku yang keempat, aku kembali bekerja di perusahaan Pak Sandi. Aku menceritakan semua yang terjadi dalam hidupku. Karena aku dan Pak Sandi sudah sangat akrab. Walaupun teman kantorku bilang, Pak Sandi itu agak playboy. Tapi aku nggak peduli. Yang penting bagiku, Pak Sandi baik. Selamat malam, Pak. Malam, Lia. Kamu memang karyawan yang hebat. Disiplin waktunya luar biasa. Silakan, silakan. Silakan, jangan malu-malu. Lia disuruh datang ke sini ada tugas apa ya, Pak? Tugas kamu nemenin saya ngobrol ini ya. Maksud saya itu kita kan sudah lama nih akrab. Jadi maksud saya sengaja ngundang kamu ke sini agar kamu lebih akrab juga dengan suasana rumah ini. Dan siapa tahu rumah ini juga nanti bakal jadi rumah kamu juga. Bentar ya, Pak. Maaf banget, tapi Lia nggak ngerti maksud Bapak tuh apa ya? Oke, Lia, kita kan sudah lama kenal. Saya sebetulnya sudah lama menduda, Lia. Saya ingin sekali nikahin kamu. I love you, Lia. Akhirnya aku bisa menikahi kamu juga. Aku juga senang menikah sama kamu, Mas.
Dasar pelakor. Siapa sih nih? Apa orang salah kirim ya? Atau cuma iseng? Kelewatan banget sih kalau cuma iseng. Ih, gak aktif lagi teleponnya. Siapa sih nih? Siapa sih? Pelakor? Yeah! Aku bukan pelakor! Siapa sih? Bu, maaf Bu, tadi lihat orang yang mencurigakan lewat sini nggak? Enggak, saya baru keluar rumah. Mbak, jadi yang selama ini orang-orang bilang pelakor itu Mbak ya? Enggak Bu, saya bukan pelakor. Saya tuh menikah resmi dengan suami saya. Aduh Bu, saya nggak ikut-ikutan deh. Kalau begitu saya permisi dulu ya Bu. Permisi. Jangan-jangan ini orang yang suka teror aku lagi. Mama, namanya apa-apaan sih, Ma? Maafin ya Pak ya. Mama pikir Papa orang yang suka teror Mama. Teror kamu? Maksudnya? Iya Pak. Belakangan ini suka ada yang teror Mama. Mulai dari WhatsApp. Udah gitu dia coret-coret rumah. Sampai-sampai dia tuh pecahin kaca depan rumah sama batu. Pak, udah deh Pak. Lebih baik kita lapor aja kantor polisi ya Pak. Lupain aja soal teror itu. Sekarang mendingan Mama masakin Papa telur. Kebetulan Papa udah lapar. Ya udah Pak, bentar. Kunci pintu dulu. Kalian ini siapa ya? Kalian mau apa sih? Saya mau masuk. Nggak bisa. Saya di rumah sendirian dan suami saya lagi kerja. Anak-anak saya lagi sekolah. Jadi lebih baik kalian sekarang pergi. Atau saya panggil warga ke sini buat ngusir kalian berdua. Halah, jangan sok suci lo. Jaga ya mulut kamu. Lo yang jaga sikap. Jangan bisa cuma ganggu rumah tangga orang lain. Dasar pelakor. Oh, jangan-jangan selama ini kalian berdua yang neror saya ya? Kalau iya mau apa? Mau lapor polisi? Silahkan. Jaga sikap lo ya. Jangan bawa anak-anak saya. Saya ini salah apa sama kalian berdua? Ha? Saya ini salah apa? Kamu yang salah pilih suami. Kamu mau cari apa dari Sandi? Firman, seret perempuan ini. Lo gak pernah di rumah ya gue. Lepasin, lepasin. Pergi lo. Sini lo ke gue. Mama, ya ampun, kenapa bisa begini, Ma? Mas, tega kamu ya bohongin aku? Sebentar ya, nanti aku jelaskan semuanya ya. Gak perlu pakai nanti. Aku minta malam ini juga kamu ceraikan aku. Kamu ngancem, mau ninggalin aku? Dengarkan makanya semuanya, nanti aku jelaskan. Udah cukup. Mas, mulai sekarang kamu balik sama istri kamu. Aku gak mau disangka jadi pelakor. Aku capek jadi istri kedua.
Maaf, Bapak Ibu, tolong jangan membuat keributan di ruang rawat ya. Kasihan pasien saya yang lain. Iya. Mas Pras. Lia, tunggu. Lia. Kenapa aku harus bertemu sama Mas Pram di saat keadaan aku seperti ini? Lia, Lia tunggu. Maaf Mas Pram, aku terlalu sering nyakitin kamu. Aku gak bisa ketemu kamu lagi. Luka di tangan kamu cukup serius, harus segera diobatin. Aku obatin ya. Sini, kamu duduk dulu. Kamu tunggu sebentar di sini ya. Aku ambilin obat untuk ngobatin luka kamu. Kamu tuh jangan banyak bergerak. Aku jadi susah ngobatin kamu. Maaf aku grogi. Kamu pikir aku enggak? Seharusnya sebagai dokter, aku profesional dalam menangani pasien. Tapi saat aku megang tangan kamu, aku deg-degan. Gimana kabar kamu? Aku nggak bisa bilang kabar aku baik-baik aja. Ya, tapi sampai saat ini aku masih bisa bertahan. Panjang ceritanya kalau aku ceritain sama kamu. Akan ada waktunya nanti kamu bisa ceritakan semua tentang hidup kamu. Apakah karena keadaan yang akhir membuat saya menjadi istri kedua dan menikah itu salah? Malia sayang, gak ada yang mengatakan kamu salah loh. Ini hanya persepsi aja yang menyatakan menggambarkan di pemikiran rasa bersalah tersebut sehingga mengakibatkan kamu seperti seolah-olah berada di istri kedua. Ingat, pernikahan adalah sebuah komitmen. Jadi jangan merasa bersalah atas kondisi ini. Dan ini sudah merupakan takdir dari Allah. Iya Mbak. Tapi selama ini saya menikah itu karena dasar yang kuat. Itu tadi saya sampaikan. Dasar yang kuat ini membuat kamu akhirnya memutuskan menerima untuk menikah dengan orang lain. Dengan berbagai macam alasan. Tidak ada yang salah itu. Tapi mungkin ke depan lain kali kamu bisa mempertimbangkan latar belakang seseorang tersebut. Tidak langsung menerima, tidak langsung mudah. Tapi melihat latar belakang yang bersangkutan. Karena kamu kelak ke depan menikah, apa karena cinta atau karena ibadah? Kalau kamu karena ibadah, berarti kamu menikah karena Allah. Bukan karena cinta lagi. Kalau menikah karena Allah, pertahankan sampai mati. Apapun yang kita lakukan sebagai perempuan, sebagai istri, kalau menikah karena ibadah, itu pahalanya mengalir, tidak berhenti. Saya berharap dan saya yakin orang baik, perempuan baik seperti kamu, insya Allah akan mendapatkan pasangan yang baik. Karena orang baik akan berpasangan dengan orang baik. Amin. Kamu harus yakin ya. Makasih banyak ya Mbak Popi. Sama-sama. Fokus ke anak-anak kamu. Ingat, menikah karena ibadah. Ayo,
kita udah sampai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Lia. Apa kabar? Cucu nenek. Cucu nenek. Halo. Syukurlah, akhirnya kamu pulang juga, Lia. Lia, ibu selalu memikirkan nasib kamu. Ibu juga suka sedih, selalu mengingat setiap kali kamu berumah tangga, selalu saja kandas. Pak, Bu, maafin Lia ya. Selama ini Lia selalu memutuskan sendiri, tanpa minta pendapat dari Bapak sama Ibu. Lia minta maaf ya, Pak. Sudahlah, Lia. Bapak juga salah. Karena dulu Bapak tidak berani untuk menanggung resiko. Sehingga Bapak meminta kamu untuk bertanggung jawab dengan menikahi orang yang tidak kamu cintai, orang yang tidak kamu kenal. Maafkan Bapak ya, Lia. Udahlah, Pak. Lia udah ngelupain masa lalu Lia. Sekarang Lia kesini bawa masa depan Lia. Pasti masa depannya ada di sebelah kan. Bapak, Ibu, kalau Bapak, Ibu dan semuanya merestui, saya akan menyampaikan niat baik saya untuk melamar Lia. Iya, Nak. Insya Allah, Bapak dan Ibu akan merestui kalian. Alhamdulillah. Ayo kita masuk. Alhamdulillah, ya Allah. Ayo kita masuk ya. Ayo. Yang benar. Aku salah sekarang. Bocah. Udah pada ngopi belum? Ngopi dulu. Ini panjang, ini simpel.